Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about to boss. Off the speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting it. Halo guys, selamat datang di Welcome. Di video kali ini akan menceritakan seorang Kang Pus yang tak pernah ditakdirkan untuk buyah. Pada suatu hari, Eren si Kang Ngepus lagi bersama dengan temannya yang entah dari mana asal-usulnya. Si Eren bersama dengan anjingnya, maksud saya bersama dengan 3 orang temannya memulai kehidupan di daerah Forge, di map Purgatory. Mereka pun memunguti sampah-sampah yang berserakan di daerah tersebut untuk dijadikan alat perang untuk membalaskan dendamnya di 70.000 abad yang lalu yang gak buyah-buyah. Setelah selesai menyiapkan perlengkapan persenjataan, mereka pun langsung bergegas menuju campsite dan tiba-tiba dikejutkan dengan anak haram yang udah berada di sana lebih awal. Si Eren pun segera memberitahukan ke rekan timnya dengan berteriak, "Anak haram terlihat!" Si Eren mencoba untuk putar badan dan berlari ke arah belakang untuk berpindah posisi yang lebih mantap untuk menyantap si anak haram tadi. Setelah berpindah posisi, ia melihat anak haram satu lagi yang sedang lari dari kejauhan. Tanpa malu-malu ia pun langsung menembaki si anak haram. Tak perlu menghabiskan banyak peluru ataupun waktu, ia berhasil melumpuhkan si anak haram tadi dan dibuat merangkak dan tunduk bagaikan babi jinak lagi lapar. Setelah berhasil memulangkan musuh tersebut ke Rahmatullah, ia pun lanjut mencari temannya yang bersembunyi di daerah tersebut. Tetapi ia tidak menemukan maupun mencium bau-bau teman si anak babi itu. Ia pun putar badan dan kembali ke mayat si anak haram yang ia bunuh tadi untuk mengambil barang-barang yang ada di peti mayat. Oh ya, kalian udah pada subrek belum? Sekalian like ya. Gas subrek gas seru karena Kiko enak tahu. Dan seperti yang nampak di video, sangat nampak kerakusan manusia yang cupu lembek kayak kertas yang satu ini sangat menikmati lootingan padahal gak terlalu dipentingkan. Di saat yang bersamaan, temannya pun muncul seketika, dan ikut gotong royong dalam meluting. Tapi terlihat temannya yang satu itu, entah anak siapa tapi dia meluting dengan cepat kayak orang dikejar hantu aja, tangannya begitu cepat meluting, positive thinking aja mungkin keseringan Ceaoli dianya hahaha anjay Ceaoli. Dan temannya yang satu juga gak guna, sibuk kali minta peluru di dalam bounty token, sampai perlengkapan ia minta agak tahu nyari sendiri. Setelah selesai menggeledah peti mayat si bangkek itu, mereka pun bergerak menuju kontainer, tapi tiba-tiba ada tanda orang yang sedang ingin melemparkan tai kucing, tapi alangkah sialnya Anda ketahuan oleh tim goblok cupu lembek itu dan akhirnya pun musuh tersebut dibuat kaget oleh seorang Eren dengan jump shot layaknya bapak frontal, tapi sialnya tembakannya gak mampan karena aim kuning. Hahaha, anjay SG merah aim kuning. Tetapi penggambangan terjadi hingga membuat si musuh merangkak karena digambang oleh 3 orang cupu. Setelah berhasil menggambang si anak babi itu, kemudian si Eren nampak memberikan kode-kode dengan pukul angin. Ternyata itu adalah ritual pemanggilan anak setan. Lihat aja si Eren gitu-gitu si anak setannya berlari menuju dia, ternyata si Eren ingin memberikan si anak haram itu sebuah peluru sniper. Setelah bergegas dan sampai ke daerah field, mereka pun masuk ke rumah yang ada di daerah itu. Mungkin ia lagi mencari sempat. Dan saat yang bersamaan, rekan tim si Eren pun berperang diam-diam di luar zona dan gak ngomong kalau ada musuh bersama dia. Nampaknya teman si Eren ingin meratakan tim musuh dengan sendirinya. Sok keras ya bun. Tapi Eren dan si Jamal pun peka dan mengerti bahwa si anak setan itu butuh pertolongan. Si Eren bersama dengan temannya si Jamal pun bergegas membawa kabur mobil genset itu untuk menyusul ke tempat si anak setan itu. Si Eren pun menancap gas sekeras mungkin menuju lokasi TKP. Saking lajunya mobil yang ia tumpangi sampai keluar api dari pantat mobil tersebut.
Ia pun mendaki gunung bersama dengan mobil genset dan temannya si Jamal. Mereka pun menerobos memasuki Juna yang sedang menyusut, demi memberi pertolongan pertama pada perang yang sedang anak babi itu lakukan. Sok-sokan lawan musuh seorang diri, padahal dia tadi mati awal, gak bosan-bosan anak babi itu mati. Ini juga si goblok, alangkah luasnya jalanan malah milih jalan yang begituan. Ada apa dengan Garena satu tim isinya pelayar tolol cupu lembek bodoh bego goblok dongo semua. Dasar tolol gada otak gada mata, semua dijadikan jalan, main terobos aja si tolol. Beruntungnya si teman Eren, pas knock si Eren dan si Jamal juga pas tiba di lokasi TKP terlambat dikit meninggoy si Udin dibuat musuh anjing asu babi anak haram setan gak guna taik itu, tapi untungnya si Eren dan Jamal tiba di lokasi tepat waktu, jadi koin gak kurang lagi. Dan terlihat, si Eren menembaki temannya dengan senjata piu-piu gun, dan kemudian melanjutkan lootingan dan nampak sekali kalau tiga orang ini sangatlah rakus. Dari lootingan satu pindah ke lootingan yang lain entah apa lagi yang ia cari. Setelah selesai melooting ia pun bergegas menuju mobil untuk memasuki zona nyaman. Tapi mobil gensetnya malah direbut oleh dua orang temannya yang goblok itu. Ia pun terpaksa memakai odong-odong. Ia mencoba menyalakan mesin odong-odong itu dan mulai menjalankannya. Ia pun mencoba untuk menuju ke arah Silk kembali dan di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan orang yang lagi sendirian. Mungkin ia habis cerai atau habis diputusin, tapi bagi si Eren dan teman-temannya bodoh amat dan menabraknya hingga terpental sejauh 700.000 km dari tempatnya berdiri. Kemudian mereka mengambil barang-barang yang dibawa musuh dongo itu. Mereka kelihatan seperti perampok aja. Sehabis melooting, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan odong-odong. Ia pun mengejar zona nyaman yang sedang menyusut, sambil mencari-cari musuh. Setelah memasuki zona nyaman tiba-tiba si Eren lompat dari odong-odong itu kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berlari untuk mencari musuh yang berkeliaran. Sambil memantau musuh mereka juga sangat berhati-hati agar tidak mati dibunuh oleh para musuh-musuh biadab, mereka pun berlarian melalui pinggir Brasilia. Dan nampak si Eren mengganti-ganti senjatanya entah apa maksud tujuannya melakukan hal yang sebodoh itu, tiba-tiba ia trail jongkok dan kemudian menyekop ke arah batu yang ia kira itu adalah musuh. Lalu salah satu temannya berteriak meminta medkit si Eren pun memberikan medkit satu kepada temannya yang minta tadi. Kemudian ia berlari menuju high ground yang dekat dengan sungai ia dan temannya berlari menuju itu kelihatan kayak babi-babi yang kehausan. Di saat ia berlari ia nampak gembira karena poinnya bakalan naik LG karena musuh semakin berkurang. Ia pun melompat-lompat dan tiba-tiba belok ternyata ia mau makan jamur, saya pikir mau ke rumah janda. Setelah makan jamur kemudian ia berlari menuju rumah-rumah kecil atau orang biasa manggilnya rumah Tayo. Mereka singgah sejenak untuk mencari-cari barang berharga kali aja ada benda pusaka. Kemudian tepat di depan rumah Tayo putih si Eren menemukan sebuah telur kambing lumayanlah ada tambah-tambahan glowing. Maksud saya glow wall. Kemudian mereka bertiga mencoba untuk mengambil posisi dari pinggir zona nyaman agar tidak mudah untuk kena kepung atau sandwich oleh musuh-musuh biadab. Dan ternyata di bawah mereka ada musuh-musuh seekor aja yang dari daerah seberang kayaknya kalau gak salah, dan musuh pun digangbang lagi oleh tiga orang yang bodoh itu. Dan terlihat teman yang satunya itu menerobos saja, sejak awal tadi udah sok keras padahal aslinya kayak kapas, dan si Eren mencoba untuk melemparkan tai kucing yang bisa meledak ke arah musuh tapi tak disangka musuh ternyata berpindah tempat dan tiba-tiba menyerang si Eren tapi si Eren dengan refleks yang cukup buruk membalas serangan musuh babi itu dan akhirnya musuh tersebut berhasil dipulangkan ke lobi. Setelah mengambil barang bawaan musuh, biadab tadi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka berlari di high ground agar tidak kelihatan sama musuh. Si Eren mencoba untuk memantau musuh yang dari belak dan juga dari arah daerah seberang atau dengan tepatnya Eren memamerkan jenggot BNL-nya kepada musuh yang lagi nonton hahaha. Si Eren pun terus berlari mencari-cari posisi yang sangat enak, nyaman, dan tentram untuk nyampah-nyampah. Dan betul saja di daerah Brasilia ada musuh yang lagi bermain petasan dan tepat sekali di depan at batu yang sangat enak untuk ditumis. Tanpa nasi basi,
Maksudnya basa-basi, si Eren pun mencoba melakukan penyamahan yang berada di jembatan kuning penghubung daerah seberang, tapi musuhnya lolos dari serangan Eren kemudian menembak musuh yang satunya lagi dan tiba-tiba ia dinokkan oleh musuh lain dan kesempatan Eren pun terbuka lebar luas kali panjang. Ia berhasil mencuri kill satu orang, dan di rumah di Brasilia atas juga terjadi peperangan antar dua tim yang berbeda pendapat. Dan teman si Eren yang goblok bego bodoh dongo itu pun meras musuh lagi yang ada di Brasilia atas. Si Eren pun tetap stay at batu sambil memantau dan bersiap-siap untuk menyampah lagi. Dan teman Eren yang satunya juga ikut meras musuh di Brasilia atas. Dan nampak darah teman Eren yang goblok itu terus berkurang akibat tembakan dari musuh. Dan tiba-tiba ada dua ekor biawak yang muncul di depan Eren dan biawak yang satunya berhasil dipulangkan ke lobi tapi yang satunya berhasil lolos. Dan ternyata dari samping kiri si Eren ada kadal asu babi anjing setan biadab yang mencoba untuk menembaki si Eren. Tapi untuk saja si Eren berhasil memblok tembakan anak babi itu dengan refleks yang baik. Glow wall pun terpasang di depan Eren untuk memblok tembakan anak babi itu. Dan si Eren pun tersadar bahwa ada musuh di belakang dia yang menembaki temannya hingga temannya terknok dan nungging. Dan temannya pun jadi penonton. Kemudian si Eren mencoba untuk balas dendam kepada anak babi yang membuatnya sekarat tadi. Tapi temannya yang satu pun dibuat nungging oleh musuh babi anjing haram setan biadab jahanam itu. Dan pada akhirnya si anak babi itu dibunuh oleh anak setan yang berada di depan sana, tapi si Eren putar badan untuk menyelamatkan temannya yang goblok bodoh dongo bego itu karena sudah berteriak kesakitan. Dia bilang, "Tolong aku!" Kemudian si Eren keluar dari zona nyaman untuk mengambil beberapa stok peluru karena ia kehabisan peluru. Setelah mengambil beberapa stok, ia pun bergegas masuk zona kembali. IQ menggunakan barang terlarang untuk memulihkan darahnya yang kurang tadi akibat gigitan zona. Kemudian ia menembaki temannya dengan piu-piu gun dan minta gantian untuk menembaki temannya malah pindah dasar gak guna gada otak si anak dajjal yang satu ini. Mereka yang sisa dua orang pun bergerak menuju zona nyaman sambil mewaspadai musuh yang tadi karena zona juga udah nyusut, dan gigitannya juga sangat sakit. Ketika si Eren mau menembakin musuh yang tadi malah ia make krontol babi itu, tembakan si Eren pun terblok begitu saja. Anak babi itu pun berhasil dipulangkan ke lobi tetapi alangkah sakitnya gigitan zona nyaman itu lebih sakit dari kata-kata dia yang katanya gak akan pernah ninggalin malah pergi tanpa pamit, hingga membuat manusia goblok ini nungging. Walah, asu babi anjing anak setan anak dajjal kuntilanak genderowo mak lampir, buyah gada kill, banyak gaya pulak. Jadi videonya segitu aja dulu ya, kapan-kapan bikin lagi, jangan lupa klik tombol subrek like and komen pendapatmu. Support terus ya biar gak malas ngontennya. Saya Utang mengucapkan sekian dan sampai jumpa tahun depan. Oke.